Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaruna bidzikrillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Halo pemirsa sekalian di rumah. Kembali lagi di Spim Podcast. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini sekaligus ibadah spesial puasa yang ditambah cuaca nyentrik sekaligus kerongkongan kering. Jangan pernah bosan untuk selalu menimba ilmu seperti edisi podcast kita kali ini, Belajar dari Negeri Seberang. Bersama saya Cindy Novalina Andra, santriwati kelas 10 asal Pasuruan, dan dengan bintang tamu spesial kita, mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sekaligus alumni Pondok Pesantren SPIM tahun 2021, yang lagi pulang kampung ke tanah air, Al-Uhtina Arumjihan Nurida. Bisa disapa, Uhti? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Uhti? Alhamdulillah baik. Lama gak ketemu, makin mirip aja sama orang Timur Tengah. Alhamdulillah udah ngikutin ini wajahnya. Uhti, kesana persiapannya apa aja, Uhti? Udah semester berapa sih nih, Uhti, kira-kira? Sekarang baru tingkat 1 ya, masih semester 2. Fakultas dan jurusannya yang dipilih ke sana apa, Uhti? Ana sih kemarin milihnya di Rosat Islamiyah wal Arabiyah, Fakultas Usuluddin. Jurusan Usuluddin. Jurusan Usuluddin. Apa aja yang dipelajarin di jurusan Usuluddin ini, Uhti? Ya, kita belajar tauhid, filsafat dan akidah, tafsir Quran, juga hadis. Oh gitu. Uhti. Oh ya, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Persiapannya Uhti ke sana apa aja, Uhti, yang dipersiapkan? Yang pasti awal-awal belajar ya, kita mempersiapkan itu untuk tes, apa yang akan diteskan. Kemudian pastinya bahasa Arab juga, hafalan Quran. Ya, itu. Uhti ke sana jalur beasiswa atau gimana, Uhti? Tiba-tiba ke sana. Awal pertama kali anak berangkat itu awalnya jalur mandiri dulu. Semuanya jalur mandiri, jadi pembayaran semuanya ditanggung mandiri. Kemudian sampai di sana ada ini pendaftaran asrama beasiswa. Jadi semua kita makan, penginapan semuanya ditanggung lah pokoknya. Termasuk kita dikasih bimbel-bimbel untuk kuliah, itu juga ditanggung mereka. Itu beasiswanya tes dulu, Uhti, sebelumnya. Ya, kita tes lagi di sana. Di sana, oh di Mesirnya sana. Ketika di Mesirnya sana. Tes lagi. Alasannya Uhti pilih jurusan Usuluddin tadi sama ya jurusan Usuluddin apa ini, Uhti? Karena memang dari awal ketika di pondok, Ana tertarik banget ya sama tafsir Quran awalnya. Tafsir Quran, kemudian tentang nuzul Qurannya dan asbabun nuzulnya juga. Pokoknya Masya Allah banget tentang, kalau kita belajar tentang Quran tuh nggak habis-habis gitu. Pasti dapet aja ilmu-ilmu baru gitu. Tantangan Uhti di sana setelah Uhti udah 6 tahun jauh dari orang tua. Lulus pisah lagi malah ke negeri yang jauh di sana. Uhti, apa tantangan yang Uhti alami lagi setelah itu? Banyak ya kalau tantangan tuh, karena memang kita beda negara. Yang pertama beda negara, dan apalagi kita beda benua gitu. Mesir benua Afrika, kita benua Asia. Jelas cuacanya beda, bahan-bahan pokok dan makanannya beda, sifat-sifat orang-orangnya juga beda gitu. Jadi kita perlu adaptasi gitu. Adaptasinya itu yang paling susah. Nah, ditambah bahasa yang asing gitu, Uhti. Nah, itu juga karena kalau misalkan kebanyakan orang ya memandangnya kalau misalkan pokoknya di Mesir atau di Arab gitu, kita pakainya kalau kita udah bisa bahasa Arab Fusha, kita bakal bisa gitu lancar-lancar aja kuliah di sana atau menjalani kehidupan di sana. Ternyata nggak semudah itu gitu, karena memang warga sana itu mungkin kebanyakan paham bahasa Arab Fusha, tapi ada juga yang tidak paham menggunakan Arab Fusha gitu. Itu jadi sebuah tantangan juga buat kita, karena kita dipersiapkannya itu pakai bahasa Arab Fusha, tapi di sana kita harus gimana caranya, kita harus praktek dengan bahasa Arab Amiyah yang benar-benar
ya sedikit jauh berbeda. Kalau di Indonesia kayak bahasa resminya itu bahasa Indonesia, bahasa amiyahnya itu bahasa daerahnya gitu. Berarti. Gini, bahasa fusha itu seperti bahasa baku kita, kayak misalkan bagaimana kabarmu gitu misalkan. Nah kalau misalkan bahasa amiyah itu bahasa sehari-hari kita kayak kayak gimana kabarnya gitu, kayak gitu aja gitu. Tapi itu banyak yang beberapa sih, nggak banyak sih, ada beberapa yang beda gitu pengucapannya dan lahjahnya juga, kemudian ya bahasanya beda. Selain bahasa Uti, tantangan yang Uti alami lagi di sana. Mungkin cuaca ya, itu yang paling terasa. Pertama itu cuaca, karena ketika kita sampai di sana kita benar-benar disuguhkan, waktu anak kemarin ya, benar-benar disuguhkan dengan Mesir yang dingin. Walaupun waktu itu sudah akhir-akhir musim dingin, tapi mungkin bagi kita yang apalagi anak yang hidupnya di Surabaya dan di Pasuruan sama-sama panas, ketika nyampe di sana benar-benar yang musim dingin, dan itu ya benar-benar di dalam selimut kita beberapa hari nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener pokoknya mau dalam selimut aja. Oh, Mesir punya musim dingin Uti. Yang kira-kira cuma musim panas tuh, terkenalnya di Kairo itu Egyptnya. Ya karena mungkin Mesir dikenalnya kayak Padang pasir. Kalian kenalnya padang pasir. Padahal ketika kita di sana tuh kita pada nyari mana sih padang pasirnya tuh. Karena udah kota-kota semuanya Ya, itu. semua sudah kota-kota, gedung-gedung tinggi gitu. Jarang ada di padang pasir. Ya mungkin ada tapi mungkin di pelosok gitu ya, di desa gitu. Budaya-budaya Mesir Uti yang Uti bikin, yang budaya itu tertarik bagi Uti. Berkesan bagi Uti. Gini, orang-orang Mesir itu kita kenal dengan orang yang rohim atau Penyayang. penyayang sekali. Mereka itu senang sekali berbicara, apalagi sama kita orang-orang asing. Dan mereka tuh baiknya tuh kebangetan gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan walaupun kita nih baru kenal, ketika kita tuh ke rumahnya atau kita tuh bertamu gitu ya, benar-benar yang kita nih disuguhkan seperti kita nih saudaranya gitu. Berarti pernah bertamu ke rumah? Ya pernah, alhamdulillah. Sudah kenal langsung aja Uti? Belum? Iya, kenalan teman. Oh. Gitu. Jadi benar-benar yang kita tuh disambut tuh udah kayak orang yang lama kenal gitu. Padahal itu baru kenal gitu. Ada penghormati tamunya sangat. Masya Allah banget mereka ini. Itu budaya Mesir kali ya kayak gitu. Karena ya itu orang Mesir tuh terkenal dengan orang yang rahim. Kalau edisi Ramadan ya Uti sudah pernah Ramadan di sana atau Ya, langsung pernah. pulang ke Indonesia waktu itu? Pernah tahun kemarin itu anak Ramadan di sana. Itu juga sangat terasa sekali. Jadi kalau misalkan di Indonesia nih kita sore-sore gini banyak yang ngabuburit, banyak yang jualan di pinggir jalan gitu kan. Tapi kalau di sana memang banyak sekali yang ngabuburit, tapi jarang ya. Mungkin orang jualan itu mungkin ada, tapi kebanyakan itu orang itu bagi-bagi makanan. Bukan bagi-bagi takjil ya, bukan takjil aja, bukan cuma kurma sama air, tapi bener-bener yang dikasih nasi dan lauknya tuh wah banget, mewah ya, ayam atau daging, rata-rata seperti itu. Dan di sana tuh juga terkenal dengan, Mesir itu dikenal dengan Maidatur Rahmannya kalau misalkan Ramadan. Apa itu? Jadi Maidatur Rahman itu banyak orang-orang yang mengadakan atau apa ya, nyediain meja panjang gitu, atau bukan cuma meja sih, ngampar gitu di bawah, duduk di bawah, bener-bener dikasih toam gitu, dikasih makanan buat berbuka. Jadi pasti nyatanya kita bukber gitu. Iya, bukber gitu ya. Jadi kita nih sebagai mahasiswa yang menghemat, yang low budget, sangat low budget, Terkenal itu di mana-mana. sangat terbantu dengan adanya itu. Kita nggak usah mikir nanti mau buka apa gitu. Ya udah jalan aja, ntar pasti ada. Tarawehnya di sana suratnya panjang-panjang gitu nggak Uti? Ya nggak panjang sih. Ya biasanya sih satu hari itu 1 juz. Satu hari satu juz. Oh beda kayak di Mekah yang katanya tuh sampai jam 12 malam gitu. Nggak bisa. Biasanya kalau kami di sana tarawih itu sampai jam 9, jam 10 itu udah paling lama lah. Gitu. Oh iya Uti, kan di sana budaya Islamnya benar-benar ngena. Nah itu untuk para jamaah wanita boleh diperbolehkan ke masjid atau bagaimana, dengan cara tertentu atau? Ya ada beberapa masjid yang memperbolehkan wanita. Misalkan
Kalau misalkan masjid yang besar itu biasanya ada jamaah khusus jamaah wanita. Tapi kalau misalkan masjid kecil yang di pedalaman gitu biasanya memang nggak ada untuk wanita gitu. Oh, kalau Uti kesehariannya ini salatnya boleh di masjid atau gimana? Orang-orang lain juga. Kita biasanya ya beda-beda ya, di asrama atau bisa juga kita kan banyak nih ada masjid-masjid besar kayak Masjid Azhar gitu. Dan Masjid Azhar itu juga biasanya mengadakan kayak majelis-majelis ilmu gitu sama masyayikh atau sama dosen-dosen gitu. Itu Ada juga majelis dibolehkan ilmu. wanita-wanita. Dibolehkan wanita. Tapi memang jauh ya jaraknya. Gitu. Oh ya Uti, balik ke fakultas tadi boleh kan? Metode belajar yang dipakai di sana apa Uti? Kajian atau bagaimana? Enggak, gini. Di sana itu sekolahnya mungkin sama ya, kayak kita langsung bertatap muka dengan dosennya gitu. Langsung kita di kelas, bukan di kelas sih, namanya itu kayak koah gitu, kayak mudarat gitu. Jadi banyak kursi-kursi, banyak banget, dan itu mungkin dalam sehari itu mahasiswa datang sekitar beberapa ratus gitu. Jadi benar satu dosen dan ada mahasiswanya banyak gitu. Dan itu biasanya mahasiswa juga mengupgrade ilmunya itu bukan dari kelas aja, tapi mereka juga ikut kajian-kajian seperti talaki sama syekh gitu tentang apa. Nah, jadi di Mesir itu walaupun kita ngambilnya usuluddin, kita tetap juga bisa belajar tentang syariah Islamiyah atau qiraat atau yang lain lah gitu. Jadi banyak kita dapatnya. Oh, terserah kitanya Uti mau masuk kelas di mana. Ya itu perbedaan dari Azhar dan universitas lain ya. Azhar itu juga nggak ada absen ya. Oh, nggak ada absen. Jadi Azhar itu ya tergantung kita loh. Kita butuh nggak sama pelajarannya itu. Kalau misal kita merasa butuh, kita pasti datang dong tanpa di absen. Jadi kesadaran diri lah gitu. Kalau di Indonesia kayak gitu banyak bolos ujian baru masuk. Ada juga beberapa teman-teman anak yang memang bolos. Tapi bolosnya itu bukan bolos-bolos yang nongkrong gitu. Enggak. Jadi mereka ini bolosnya ke majelis ilmu yang lain gitu. Ngaji lain sama para masyayikh gitu. Seperti apa Uti hubungan syekh dan mahasiswa di sana? Kalau syekh anak kurang tahu ya, syekhnya tuh gimana. Yang jelas memang para masyayikh itu punya kayak asisten gitu lah istilahnya, asisten. Jadi masyayikh itu dosen berarti? Masyayikh itu syekh. Masyayikh. Ya apa ya, syekh itu kayak ustadz, di atasnya ustadz yang udah punya sanad mungkin, yang istilahnya dia juga mengajar tapi bukan di kelas, bukan di kuliah, tapi di majelis-majelis ilmu gitu. Kayak di Masjid Azhar tadi tuh anak bilang, di Masjid Azhar tuh ada majelis ilmu. Nah itu biasanya yang ngajar para masyayikh gitu, atau di masjid lain. Berarti berapa hari di sana ininya belajarnya dalam seminggu? Full? Masing-masing tingkat berbeda ya. Tapi kalau anak masih tingkat 1 itu kemarin dapat jadwal 4 hari dalam seminggu. 4 kali. 4 hari. Jadi, tapi kita ya bebas milih. Maksudnya kita mau pulang jam berapa gitu ya. Kembali lagi ke kita. Azhar itu terserah kita gitu loh. Kita yang membutuhkan Azhar, ya udah kita yang masuk gitu. Bebas ya. Azhar cuma fasilitasi. Nih kalian mau nggak gitu. Tapi banyak mahasiswa dari sana yang sukses. Karena mungkin bedanya keinginannya sendiri ya. Iya, benar. Kalau di sini kan banyak paksaannya. Kalau di Indonesia absen-absennya, dosen-dosennya killer semua. Terus di sana hari Jumat gimana budayanya? Hari Jumat ya sama sih kayak Indonesia, nggak jauh beda. Cuma di sana itu Jumat itu weekend. Kita tuh di sana weekendnya Jumat dan Sabtu. Nah itu berarti kuliah nggak ada sama sekali hari Jumat? Nggak ada. Kalau Jumat memang nggak ada. Benar-benar free. Seperti hari Ahad lah kalau di Indonesia gitu. Hari libur. Di saat jamaah laki-laki pada sholat Jumat, yang perempuan juga di rumah itu. Tapi ada kok masjid yang memperbolehkan kita ikut sholat Jumat juga. Oh gitu. Apalagi ya
Gimana kalau Uti ajarin kita bahasa Mesir, Uti? Yang bahasa Amiyah Uti yang katanya Uti Mesir. kenal. Kayak misalkan gimana kabarnya gitu ya, kayak izayik gitu. Izaik. Izaik. Muzakkar muannas sama. Ya, izayik. Izaik. Terus jawabannya kuais. Alhamdulillah kuais. Kwais. Biasanya kan khair gitu. Iya, khair. Tapi kalau Amiyah di sana kuais. Gitu. Dicampur kayak Uti khair sama nice. Kwais. Bukan kuais, kuais. Kwais. Kuais. Kwais. Ya, kuais. Terus apalagi ya? Misalkan luar itu kalau kita apa? Kharij ya. Kharij. Biasanya itu barroh gitu. Barroh tuh luar. Jauh sekali Uti. Terus ya, Kharij, barroh barroh. luar. Dalam itu gua. Gua. Dalam dakhil tuh gua. Gitu. Terus banyak lagi apa ya? Kayak misalkan aku nggak tahu gitu. Ana musyarifah. Atau kalau laki-laki ana musyarif. Pakai wazan fa'il. Ana musyrifah. Kalau cewek ana musyarifah, kalau cowok ana musyarif. Terus sama kalau misal aku nggak paham, ana musyfahimah. Ana musyfahimah. Ana duluan gitu apa Uti? Ana awalan. Ana awalan sama. Oh. Atau ana amshi awalan gitu. Aku jalan duluan. Jalan Pergi dulu gitu. Ana amshi awalan. Oh. Gitu. Ada lagi nggak Uti cerita yang lucu bagi Uti sendiri? Uti salah kenal orang, Uti salah bahasa di sana gimana? Yang ini banget, yang terasa sekali ya, yang anak tuh wow banget sama Mesir. Itu di sana tuh benar-benar menerapkan syariat gitu. Kayak misalkan, jadi kita nih benar-benar laki akhwat sama ikhwan itu benar-benar yang sangat menjaga. Jadi kalau misalkan di dalam angkot pun benar-benar yang kebanyakan tuh ikhwan tuh ngalah buat duduk. Ya udah akhwat duduk sendiri di belakang aja gitu. Kalau misalkan terpaksa baru mungkin ada ikhwannya. Tapi kalau misalkan Itu juga kesadaran diri sendiri Uti, apa dipisahkan memang dari base-nya? emang kesadaran kayak kebiasaan gitu loh jadinya. Jadi budaya mereka seperti itu memang sangat menjaga antara ikhwan dan akhwat. Orangnya di sana disiplin semua jadi ya. kita ngikut gitu. Itu masya Allah banget. Jadi Berarti banyak kenalan mahasiswa Indonesia di sana atau sekali. Mahasiswa Indonesia di sana itu sudah berapa belas ribu, udah 11.000 12.000 lah. atau lebih kenal ke mahasiswa Mesirnya? Enggak, lebih banyak mahasiswa Indonesia memang, karena memang kita kan ngurus apa-apa sama mahasiswa Indonesia gitu. Tapi juga banyak dengan mahasiswa Mesir, mahasiswa luar negeri lainnya gitu, karena tidak bisa dipungkiri kalau misalkan kita ini juga perlu mahasiswa Mesir untuk menjelaskan Apa yang dibicarakan? dibicarakan dosennya gitu, karena dosen itu nggak semuanya berbicara atau menjelaskan dengan bahasa fushah, ada juga yang menggunakan bahasa Amiyah gitu. Jadi campur-campur gitu. Nah jadi kita juga biasanya agak kurang kalau misalkan ada yang kurang paham gitu, kita tanyanya sama mahasiswa Mesir. Mahasiswa Mesir. Gitu. Baik-baik juga Uti orang-orangnya di sana. Insya Allah sekarang mereka tuh ahlan gitu, welcome. Sangat-sangat welcome. Oke Uti, sebelum kita tutup, Uti mau cerita lagi atau kita sudah kesan dan pesan Uti, motivasi buat kita yang pengen juga belajar ke sana ngikutin jejaknya Uti. Oke. Kalau misalkan mau ngikutin jejak saya ya, kalau jejak saya ya semuanya serba dadakan sebenarnya. Tapi kalau saya boleh memberikan saran sama kalian semua yang sekarang nih masih punya kesempatan belajar di Indonesia, coba deh kalian itu rancang dari sekarang. Kalian ini tujuannya apa, goalsnya apa, pinginnya apa sih? Nah itu yang dirancang. Gimana cara kalian mendapatkan itu? Harus sesuai dengan visi dan misi kalian. Kalau misalkan kalian mau nih belajar tafsir, carilah negara-negara yang memang memfasilitasi itu gitu. Atau kalian mau belajar tentang matematika atau sains gitu, carilah negara yang memang memfasilitasi tentang itu gitu. Jangan asal-asalan yang penting ke luar negeri gitu. Enggak, semuanya perlu dipertimbangkan masing-masing. Makanya dari sekarang coba, dan jangan takut bermimpi.
Jangan takut susah di luar negeri, enggak. Udah jalani aja bismillah karena Allahumma ana gitu. Allah tuh selalu bersama kita gitu. Udah gitu aja. Dan yang paling penting satu, ridho orang tua. Itu aja. Karena ridha orang tua ridha Allah juga ya. Ya, bener banget. Kalau orang tua udah ridho, karena Ana merasakan sendiri kalau misalkan orang tua tuh udah ridho, semua jalan tuh dipermudah sama Allah. Oh, itu BTW Uhti ke luar negeri ini karena orang tua atau Uhti sendiri yang pengen dan diridhoi, didukung juga sama orang tua? Awalnya memang pingin sendiri ya. Kemudian nyoba tes lah, diem-diem aja gitu. Kemudian Nggak bilang-bilang itu waktu tes. belum ada yang tahu saat itu. Akhirnya ketika sudah keterima barulah ngomong. Awalnya nggak dibolehin juga, ya oke kalau misalkan nggak dibolehin. Nggak tahu tiba-tiba ada hidayah dari mana, tiba-tiba dia udah disuruh berangkat aja, Iya loh. ambil aja, ya udah, ya masya Allah, ya udah. Uhti ini udah mau 6 tahun perempuan lagi disuruh jauh-jauh, kalau ada jadi orang tua pasti kayak sudah sini saja gitu. Ya mungkin harapan orang tua beda ya. Mungkin awalnya mereka mikirnya kayak gitu. Mungkin udah 6 tahun jauh, cewek lagi gitu. Cewek lagi. Jadi deket-deket aja gitu sekolahnya. Tapi mungkin nggak tahu dari hidayah dari Allah atau dari Pasti ada jalannya. ya Allah kasih aja mungkin ya hidayah nih gitu. Akhirnya terbuka sendiri. Dan ketika orang tua itu udah, ibu yang paling kerasa tuh. Ketika ibu itu udah ridho, udah bilang ya sudah berangkat gitu. Itu benar-benar semua urusan tuh lancar aja gitu. Mudah semuanya tuh. Dipermudah juga sama Allah. Ya, itu yang benar-benar kerasa. Oke. Udah, begitu saja Uhti. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Uhti Yarum yang telah meluangkan waktunya membagikan pengalamannya, karena pengalaman itu guru terbaik. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya itu dan dengan mudahnya membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.